Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabah, selamat datang di podcast Asrama Haji Embarkasi Balikpapan. Sudah hadir bersama saya Bapak alias Mkes sebagai asisten 1 pemerintah Kota Tarakan yang juga merupakan ketua PPIH Kota Tarakan. Selamat datang Pak alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan menyambut kedatangan kloter 5 asal Provinsi Kalimantan Utara ya Pak ya? Insya Allah. Ya, yang terdiri dari daerah Bulungan, kemudian Tarakan, Tanah Tidung, Nunukan, dan juga Malinau. Kembali. Baik, nah untuk Kota Tarakan sendiri nih Pak, apa saja peran dan langkah yang disiapkan pemerintah Kota Tarakan dalam menyambut kepulangan jamaah haji tahun 2025 ini Pak? Ya baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kota Tarakan sendiri kita telah membentuk satuan tugas panitia yang terdiri atas personil dari Kementerian Agama, kemudian dari Pemkot Tarakan. Beberapa di antaranya dominan adalah bagian Kesra. Oke. Nah, nanti pada saat pelaksanaan penjemputan ini telah dibentuk sebuah tim yang melibatkan beberapa instansi seperti perhubungan, Satpol PP, kemudian juga kerjasama dengan pihak petugas bandara Jakarta Tarakan. Oke, kalau jamaah haji Kota Tarakan sendiri tahun ini sekitar berapa Pak jumlahnya? Tahun ini berkisar 150 dan untuk yang terbagi atas 2 kloter 5 dan kloter 6. Untuk kloter 5 berjumlah kurang lebih 95 orang, kemudian yang kloter 6 itu 55. 55, oke. Untuk sampai saat ini sudah ada informasi belum Pak untuk jamaahnya, apakah mohon maaf terdapat riwayat kesehatan yang mungkin berat atau jamaahnya insya Allah aman semua ini? Ya alhamdulillah kalau berdasarkan hasil komunikasi dengan petugas haji asal Tarakan yang mendampingi, alhamdulillah hingga saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya adalah beberapa di antaranya yang ringan-ringan seperti flu, kemudian pilek, kemudian agak sedikit agak-agak panas menurut mereka, Ya, karena, tapi itu semua alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. karena perubahan cuaca aja ya Pak ya, Perubahan dari cuaca, Tanah Suci gitu ya. kemudian ke Indonesia juga. Baik Pak, kemudian tadi Satgas yang disebutkan yang digunakan untuk menangani penyambutan jamaah haji. Nah, perannya seperti apa Pak kira-kira saat kedatangan ini? Ya, di dalam kalau proses kedatangan ini kan ada 2 tim. Oke. Tim yang pertama ini Kementerian Agama dengan dari bagian Kesra itu yang hadir di Embarkasi Balikpapan. Hari ini ada kurang lebih 4 orang ya dari Kemenak 2, kemudian Kesra 5, dari Kesra 3, dan ini tugasnya adalah pada saat proses penjemputan sesuai dengan ini kan sebenarnya kan masih dalam kewenangan Embarkasi Benar. Balikpapan, tapi kita sudah menyambut, mendampingi. Nanti kita akan jalan bersama dalam penerbangan. Kalau insya Allah tiba hari ini berarti akan kita dampingi sampai besok untuk ke Tarakan, dan di Tarakan nanti dijemput oleh Bapak unsur Forkopim dan Bapak Wakil Wali Kota Tarakan. Kemudian di sana juga didampingi oleh instansi-instansi terkait seperti perhubungan, Satpol PP, dan nanti dari Bandara Jakarta Tarakan lanjut ke kompleks Masjid Baitul Izzah. Oke. Di sana nanti akan dilakukan seremonial penjemputan dan pelepasan kepada keluarga jamaah.
Oke. Jadi difasilitasi ya Pak ya transportasi jamaah dari bandara menuju ke masjid. Ya. Mohon maaf tadi Baitul Izzah. Di Baitul Izzah, Izzah, iya. insya Allah. Iya. Sana Kira-kira ada menggunakan- berapa kendaraan? Menggunakan 2 bis ya. 2 bis, kemudian ditambah dengan mobil-mobil dinas yang mendampingi untuk beberapa petugas, tapi kalau satu jamaahnya kita siapkan 2 bis. Oke, jadi untuk memastikan keselamatan jamaah sampai Insya ke Masjid Baitul Izzah, kemudian di sana apakah diperbolehkan untuk keluarga menjemput di Masjid Baitul Izzah itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing, Pak? Ya, jadi di sana kita sudah buat semacam SOP, Baik. di mana kedatangan dari jalur VIP langsung masuk ke masjid. Nah, di sana lalu kemudian semacam ada seremonial sedikit penyambutan dan penyerahan kepada keluarga. Ini tentu tetap kita dampingi, misalnya persoalan yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan informasi tentang barang-barang bawaan, termasuk barang bawaan yang melalui kargo. Nah, itu nanti akan kita jelaskan bahwa nanti diterima di aula kantor Kemenak Tarakan. Oh, berarti Ya. untuk kargo Kargo. koper besar ya, Pak Ya. ya, dan air zam-zam. Iya, Kemudian itu menggunakan jalur darat begitu, Pak? yang menggunakan jalur darat. Oke, Darat, baik. saudara. Kemudian tadi alhamdulillahnya kan jemaah haji khususnya Kota Tarakan, informasi sampai saat ini alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang sakit berat begitu. Nah, tapi dari Satgas penanganannya sendiri ada nggak Pak prosedur penanganan jemaah haji yang membutuhkan perhatian medis atau pendampingan khusus terutama lansia dan jamaah dengan kondisi sakit begitu? Kalau SOP dan rencananya itu akan berangkat dan pulang perlakuan sama. Oke. Tetap didampingi oleh tenaga medis. Jadi khusus untuk kepulangan ini petugas kesehatan yang mendampingi, tenaga kesehatan yang mendampingi ini akan bertugas termasuk penyelesaian akhir dari rangkaian acara penerimaan dan pelepasan ke keluarga, ini tetap didampingi oleh tenaga medis. Ada di sana juga secara khusus dalam proses penjemputan ini kita didampingi oleh 2 unit kendaraan ambulans untuk mengantisipasi ya kemungkinan yang di luar rencana kita tetap siapkan. Gitu. Baik, tapi semoga jemaahnya sehat-sehat semua Kita sampai berharap, rumah ya Pak kita ya. berharap. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Kemudian nih Pak, untuk evaluasi pelaksanaan penyambutan jamaah haji dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian ada nggak sih perbaikan yang dilakukan untuk tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya Pak? Kalau tahun ini dengan tahun lalu karena kita kan di sana secara rutin pada saat rapat persiapan pemberangkatan dan penjemputan ini kan melakukan rapat 2 kali ya, kita lakukan rapat dan disitulah sebenarnya momen untuk mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya termasuk perbaikan jika ada. Nah, hingga saat ini pada prinsipnya masalah belum ada yang terlalu menjadi sebuah dianggap masalah serius, tapi dalam kaitannya dengan peningkatan layanan dan menyiapkan segala sesuatunya yang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita rencanakan, kita tetap waspada dan standby khususnya untuk peralatan, tenaga, khususnya medis, dan penunjang-penunjang lainnya kita tetap berusaha untuk maksimalkan. Oke. Berarti kurang lebih dari tahun-tahun sebelumnya itu dari pemerintah Kota Tarakan, kemudian dari panitia penyelenggara ibadah haji Kota Tarakan dan instansi-instansi yang terlibat selama penanganan jamaah haji ini tergolong lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, kalau kita lihat dari fakta-fakta yang sebelumnya, memang kalau kita ukur dari segi keluhan, pengaduan malah
kita hingga saat ini belum ada. Masya Saya kira Allah, itu, alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga selalu bertahan sampai Amin, tahun-tahun amin. ke depan lebih baik lagi, Insya Allah, meningkat insya ya Pak ya. Allah. Iya. Oke, kemudian Pak, apakah dari pemerintah Kota Pani memiliki program pembinaan atau penguatan peran jamaah haji sebagai tokoh spiritual di masyarakat setelah kepulangan dari ibadah haji, Pak? Eh, Harapan kita, dan ini selalu disampaikan pada setiap acara-acara pertemuan, termasuk dalam salah satu materi yang dititip oleh Pak Wali Kota ke jamaah haji, bahwa jamaah haji ini adalah orang-orang yang terpilih yang telah mendapatkan pengalaman spiritual yang begitu banyak. Oleh karena itu diharapkan nanti setelah selesai ini tetap mengambil peran sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, memberikan keteladanan, dan ini biasanya diwadahi oleh organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang ada di Tarakan. Selama 1 tahun ini kalau saya tidak salah ada 4 kali kegiatan yang sempat saya dihadirkan, diundang untuk memberikan arahan dan sambutan terkait dengan upaya-upaya pemberian peran kepada para jamaah haji yang telah menunaikan ibadah ini di dalam masyarakat. Kemudian salah satu hal yang terukur di Tarakan itu ada suatu kelompok kegiatan yang dilakukan oleh IPHI, itu satu jamaah ya Jumat Berkah. Jadi Jumat mereka Berkah. ini mengumpul sumbangan sedekah ala sekemampuannya, lalu kemudian mencari sasaran-sasaran keluarga yang ada di masyarakat tergolong yang paling prioritas untuk mendapatkan bantuan. Nah, kemudian mereka diberikan bantuan Baik. dalam bentuk makanan, Oke, pakaian. Saya pakaian. kira itu. Oke, berarti saya lihat ini tergolong aktif sekali dukungan dari pemerintah Kota Tarakan, kemudian dari jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji, perannya di dalam masyarakat ya Pak ya? Ya, saya kira kalau memang kita berupaya untuk memaksimalkan, karena mereka ini kan rata-rata sudah memiliki pengalaman dan tokoh-tokoh yang bisa meyakinkan masyarakat untuk ajakan kebaikan. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, selama mengikuti prosedur operasional ibadah haji di embarkasi Balikpapan nih, kira-kira ada nggak sih Pak harapan yang bisa disampaikan untuk lebih meningkatkan pelayanan jamaah haji di asrama haji embarkasi Balikpapan? Kalau pengalaman kita selaku tim haji daerah yang akan mendampingi proses pemberangkatan dan penjemputan, alhamdulillah sudah luar biasa memadai. Kita melihat juga perkembangan sarana prasarananya, masjid sudah selesai direhab, kemudian area untuk manasik juga sudah rampung. Nah, tentu ya kita hanya berharap mudah-mudahan dalam proses pemeliharaan dan pemanfaatannya lebih konsisten lagi, karena kalau untuk membangun itu memang susah. Tapi lebih susah itu merawat dan menjaga. Betul. Oleh karena itu ya kita sudah sangat puas dengan layanan yang ada. Ya kita berharap mudah-mudahan ke depan suasana, kemudian keadaan ini dapat dipertahankan. Baik. Saya terima kasih sekali Pak atas harapan yang disampaikan. Kemudian kami juga mengharapkan kerjasama yang selalu terjalin dengan baik antara Asrama Haji Balikpapan dengan pemerintah Kota Tarakan, kemudian panitia penyelenggara ibadah haji Kota Tarakan dalam melayani jamaah haji di tahun-tahun berikutnya. Baik, sahabat Asaba, demikian podcast haji kita kali ini bersama Bapak Alias sebagai asisten 1 pemerintah Kota Tarakan yang juga merupakan ketua panitia penyelenggara ibadah haji Kota Tarakan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Alias. Bapak Alias. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Kita akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.